Rusia ancam tembakan rudal setan untuk hantam Amerika Serikat dan Inggris. Tensi antara Rusia dengan NATO, khususnya dengan Amerika Serikat dan Inggris, semakin tinggi. Apalagi tetangga Rusia, Finlandia, yang semula negara netral, telah serius menunjukkan keinginannya untuk bergabung dengan NATO. Ancaman perang dengan senjata teknologi terkini pun makin mengintai. Jika Finlandia meninggalkan statusnya sebagai negara netral, Rusia mengaku merasa terancam. Bahkan ada pejabat Rusia menyatakan akan mengerahkan rudal hipersonik seperti Sarmat yang juga dijuluki Satan II atau rudal setan yang diklaim tinggi teknologinya serta berhulu ledak nuklir. Kremlin menyatakan bahwa adalah kesalahan jika Finlandia bergabung dengan NATO karena sebenarnya Rusia tidak berniat membahayakan mereka. Perubahan semacam itu dalam kebijakan luar negeri Finlandia akan berdampak negatif terhadap relasi Rusia dan Finlandia yang dibangun dengan semangat bertetangga yang baik dan kemitraan selama bertahun-tahun, sebut Kremlin. Namun serangan ke Ukraina mungkin membuat Finlandia tidak merasa tenang bertetangga dengan Rusia sehingga mereka ingin gabung ke NATO. Mengenai hal itu, Alexei Zuralov dari Komite Pertahanan Rusia dan salah satu orang kepercayaan Putin melontarkan pernyataan keras. Ia menilai Finlandia bisa menjadi ancaman buat Rusia, juga dalangnya Amerika Serikat. Jika Amerika Serikat mengancam negara kami, ini ada rudal Sarmat untuk kalian, akan ada abu nuklir di pihak kalian. Jika kalian berpikir Rusia tidak boleh eksis. Finlandia berkata bahwa rudal ini adalah Amerika. Well, kalian juga bisa antri ditembak. Tambahnya seperti dikutip Detiknet dari New York Post, kami bisa menembak dengan Sarmat dari Siberia, bahkan bisa menjangkau Inggris jika kami meluncurkan dari Kaliningrad. Kecepatan hipersoniknya adalah 200 detik, ancamnya. Kemudian Finlandia menurutnya juga bisa ditembak dengan rudal Kinzhal yang bisa menjangkau negara itu hanya sekitar 20 detik atau bahkan 10 detik umbarnya. Tentu gertakan itu bisa jadi hanya perang urat karena Amerika Serikat dan Inggris juga punya banyak senjata nuklir. Adapun belum lama ini Rusia mengklaim telah berhasil menguji coba rudal balistik antar benua Sarmat. Senjata ini disebut amat mengerikan. Di negara barat, rudal RS-28 Sarmat ini kadang disebut Satan II atau rudal setan. Sarmat adalah rudal berkemampuan nuklir antar benua yang diklaim dapat menembak sasaran dimanapun berada. Sarmat disebut akan dioperasikan pada tahun ini juga, sementara beratnya mencapai 208 metrik ton, panjang 35,5 meter, diameternya 3 meter. Desainnya disebut membuat Sarmat akan sulit dilacak oleh radar. Rusia memperpendek waktu interval ketika sebuah misil bisa dilacak oleh satelit, misalnya oleh Space Base Infrared System milik Amerika Serikat. Teknologi ini kabarnya membuat pergerakan rudal Sarmat sulit diantisipasi. Dengan Rusia, 3 jet tempur Ukraina ditembak jatuh di dekat Snake Island. Rusia mengaku telah menembak jatuh 3 jet tempur Ukraina dekat Snake Island di Laut Hitam pada Ahad malam. Menurut Kementerian Pertahanan, Sim Pertahanan Udara menjatuhkan 2 jet tempur Su-25 dan 1 Su-24 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Selain itu, 10 kendaraan udara tidak berawak hancur. 18 peluru yang ditembakkan dari peluncur roket ganda Smed berhasil dicegat, kata Igor Konazenkov, juru bicara kementerian pada konferensi pers di Moskow. Dengan rudal berbasis udara presisi tinggi, Angkatan Udara Rusia menghantam 2 titik komando Ukraina, 8 titik tembak, 5 gudang amunisi, dan 16 area konsentrasi tenaga kerja dan peralatan militer.
Secara total sejak awal operasi militer khusus 168 pesawat, 125 helikopter, 889 kendaraan udara tidak berawak, 307 sistem pertahanan udara, 3.108 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 381 peluncur roket ganda, 1.529 artileri dan mortir lapangan, 2.949 unit kendaraan militer khusus telah dihancurkan, kata Konazenkov. Sementara itu PBB memperkirakan sedikitnya 3.573 orang tewas, 3.816 terluka di Ukraina sejak dimulainya perang pada 11 Februari. Jumlah korban sebenarnya diyakini jauh lebih tinggi. Lebih dari 6,1 juta orang telah melarikan diri ke negara lain dengan sekitar 7,7 juta orang mengungsi menurut Badan Pengungsi PBB. Kiev kian menderita, kapal perang Ukraina di Odessa malah ditabrak Rusia. Su-24 dan Mi-24 jatuh di bom. Konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina sampai saat ini masih belum juga menemukan titik perdamaian. Operasi militer dan invasi yang dimulai oleh Rusia telah membawa banyak penderitaan bagi penduduk Ukraina. Serangan dari rudal yang ditembakkan oleh tentara Rusia telah mengakibatkan banyak fasilitas penting di Ukraina hancur. Tindakan yang diresmikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin di Ukraina itu juga telah mendapatkan kecaman dari Barat. Bahkan Barat juga telah memberikan banyak sanksi yang bisa saja menjatuhkan ekonomi Rusia. Walau demikian, Rusia tidak takut. Justru Presiden Vladimir Putin terus mengirim pasukannya ke Ukraina untuk melakukan operasi militer di sana. Walau mengalami kerusakan yang sangat parah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga tidak menyerah. Dia juga semakin memperkuat pasukannya untuk melawan invasi dari Rusia. Dalam perang ini, Barat juga memberikan bantuan berupa senjata kepada Ukraina untuk mempertahankan negaranya yang diinvasi oleh Rusia. Perang yang semakin sengit belum lama ini dikabarkan bahwa Rusia mengkonfirmasi bahwa mereka telah menabrak kapal perang milik Ukraina di dekat Odessa. Dilansir dari Reuters pada hari Minggu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa mereka telah menghancurkan sebuah kapal Angkatan Laut Ukraina di dekat Odessa dengan serangan rudal semalam. Kementerian mengatakan rudalnya telah mengenai korvet Project 1241 kelas korvet rudal Soviet dengan nama pelaporan NATO.